Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 1,81%. Dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang ada di angka 38.198 US dollars dengan penurunan sebesar 0,63% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum dia turun sebesar 1,5%. Untuk BNB dia turun 0,55%. Untuk XRP dia malah meningkat tipis 0,31%. Untuk Cardano untungnya dia masih bertahan di atas dari 84 sen ya, dengan peningkatan 0,7% dalam 24 jam terakhir. Untuk Terra, akhirnya Terra ada koreksi juga sebesar 1,77% dan seterusnya ya. Dan mungkin yang menjadi salah satu highlight di daily-nya adalah kita bisa lihat bahwa Bitcoin sepertinya memang benar-benar terreject oleh MA50 di daily ya. Dan untuk di 4 hourly-nya mungkin bisa dengan sangat jelas juga terlihat bahwa MA200 masih cukup kuat ya. Jadi overall kita bisa lihat market masih cenderung sedikit bingung nih ya. Karena BTC masih belum berhasil menembus angka 40 ribuan ya, belum berhasil close daily di atas daerah 40 ribu. Jadi untuk sekarang mungkin balik lagi masih ke daerah situ ya. Nah, untuk detailnya nanti kita akan lihat di belakang. For now kita akan bahas dulu mengenai beritanya. Oke, dan berita pertama kita, 18,6 juta US dollars dalam bentuk cryptocurrency sudah dikirimkan ke Ukraina dan bahkan termasuk juga NFT bernilai nyaris 2 juta US dollars. Kita langsung masuk ke beritanya. Jadi seperti yang kita tahu ya, terakhir kita bahas di DCWT itu baru 4 juta US dollar. Sekarang sudah mencapai nyaris 19 juta US dollars yang terkirim ke Ukraina untuk bantuan terhadap ya militer Ukraina ya untuk bisa menahan invasi Rusia. Dan ini include juga 1,86 tepatnya juta US dollars dalam satu bentuk NFT. Nah, jadi mulai banyak yang mengatakan bahwa dengan donasi yang terus meningkat ini menjadi perang pertama yang dibilang jadi the world's first crypto war, perang kripto pertama. Karena salah satu pihaknya didanai besar-besaran oleh donasi cryptocurrency. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa cryptocurrency benar-benar membuat pengiriman uang atau pengiriman satu aset dengan sangat gampang, dengan sangat gampang, cepat dan tanpa birokrasi yang panjang dan bertele-tele, ya. Nah, bahkan ya bisa dibilang donasi untuk kripto ini jauh lebih cepat dibandingin bahkan sekutu-sekutu mereka yang sudah berjanji akan membantu dan lain-lain ya. Jadi luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga yang unik dari NFT ini makanya mahal ya. Ternyata NFT ini adalah NFT collection censored yang dibuat oleh satu artis digital artist bernama Pak dan juga yang paling penting ini founder dari WikiLeaks yaitu Julian Assange. Ya, mungkin dari situ kenapa harganya mahal. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga yang unik adalah Ukraina bahkan sudah nge-tweet dari official account mereka di Twitter bahwa mereka sekarang secara official sudah menerima cryptocurrency sebagai donasi. Dan kita bisa lihat nih, ada satu negara ya, yaitu ya maksudnya Ukraina gitu ya. Ukraina sekarang sudah ada wallet ya, sudah ada address spesifik untuk BTC, ETH dan USDT mereka. Ya, ini luar biasa ya. Intinya apa? Penggalangan dana terbukti ternyata sangat mudah menggunakan cryptocurrency. Dan siapapun bisa ngirim tanpa bertele-tele ya. Dan kita tahu juga bahwa founder dari Ethereum ya, atau lebih tepatnya co-founder dari Ethereum yaitu Vitalik Buterin mengatakan bahwa Ethereum itu netral, tetapi dia tidak netral katanya. Dan dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia ini atau invasi Rusia ini adalah suatu crime ya, suatu kejahatan ya. Jadi ya baik lagi ya, ini dia membuktikan sekali lagi use case dari cryptocurrency. Jadi invasi Rusia terhadap Ukraina ini benar-benar menjadi satu percontohan bahwa cryptocurrency ini benar-benar bisa bergerak di luar dari banking system gitu ya. Otomatis ya ini berita bagus ya, tapi baik lagi masih secara harga dia masih tetap shaky ya karena berita selanjutnya. Oke, dan berita keduanya dan mungkin ini penyebab kenapa cryptocurrency market cenderung sedikit shaky ya, yaitu karena nuklir ya. Putin mulai mempersiapkan nuklir dia. Dia put nuclear forces on high alert. Otomatis tension di dalam ya konflik ini semakin meningkat ya. Sekarang kita bisa lihat bahwa Presiden Vladimir Putin sekarang meningkatkan tensi dari peperangan ini semakin tinggi lagi karena dia sudah memberikan perintah untuk nuclear forces-nya Rusia dipersiapkan atau pasang di high alert pada minggu lalu.
Nah, tetapi di waktu bersamaan sekarang Ukraina pun sepertinya sudah semakin siap untuk ya bukan diplomasi lagi ya, mungkin lebih ke berdiskusi lagi dengan pihak Moskow. Tetapi di waktu bersamaan, pasukan Putin terus tetap masuk lebih dalam lagi ke dalam negara Ukraina dan semakin mendekat ke capital mereka yaitu di Kiev, ya. Dan kita bisa lihat juga kembali lagi ya, Rusia mengatakan bahwa NATO ini cukup agresif dalam financial sanction dia. Lalu juga dia menyatakan bahwa alasan tersebut membuat Putin menyiapkan nuklir ya. Jujurnya rada gila ya. Cuma gara-gara sanksi ekonomi dia menyiapkan nuklir. Tapi ya balik lagi, ini mungkin salah satu cara bermain dia lah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya tentunya apabila ini sampai benar-benar menjadi perang nuklir ya, kita tahu market akan drop jauh lebih dalam lagi. And that's bad ya. Dan tentunya selain dari itu juga ya otomatis bisa banyak sekali orang yang mati kalau sampai harus pakai nuklir ya. And obviously we don't want that ya. Dan lalu saja kita bisa lihat juga bahwa sepertinya salah satu alasan lagi kenapa Putin mempersiapkan nuklir dia atau minimal mengancam untuk mempersiapkan nuklir dia adalah karena sepertinya tidak semudah yang mereka pikir ya, invasi dari Ukraina ini ternyata tidak semudah yang mereka pikir. Jadi mereka menemukan strong resistance dari Ukraina ya. Nah, jadi mungkin karena itu juga. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sekali lagi ya, negara-negara barat mengancam lagi apabila tensinya terus meningkat, dia akan memberikan sanction lagi ya. Dan juga yang gilanya mereka tetap memberikan senjata terhadap Ukraine dalam bentuk Stinger ya. Stinger ini adalah satu misil yang bisa guide secara otomatis ya. Buat kalian yang penasaran gimana cara kerjanya, cari aja di YouTube, sudah banyak yang mengenai Stingers. Jadi intinya apa? Sekarang ya negara-negara barat mulai memberikan persenjataan terhadap Ukraina ya. Ya, semoga saja nggak sampai nuklirnya dipakai. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin USD. Kita bisa lihat bahwa daily close-nya not good ya, sebenarnya not good. Karena kita bisa lihat dia kemarin itu atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi itu close di 37.714 ya, alias lebih rendah daripada close pada tanggal 25 Februari. Ya. Tetapi ya kalau dari sisi positifnya apa? Minimal dia tidak close di bawah 37.000. Karena kalau 37.000 berarti dia pecah struktur di sini. Ya jadi walaupun Bitcoin kelihatannya sedikit galau, tetapi ya minimal nggak pecah struktur gitu. Dan tapi tetap masih ada masih ada beberapa orang yang merasa ini bisa saja masih menjadi head and shoulders. Dan ya I can see that. Tapi ya kita harus lihat lah. Yang penting simpelnya gini. Kalau gua pola kepake nggak? Kepake. Tapi kalau gua pribadi lebih prefer kita ngelihat apakah dia berhasil tembus support dan resisten atau tidak. Gitu. Nah, kalau dia gagal terus di sini ya sudah, mungkin dia jadi head and shoulders. Ya, tetapi ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau sampai dia bisa berhasil mempertahankan ya 37 ini nggak tembus, masih ada kesempatan untuk bisa lanjut lagi ke atas ya. Dan selain dari itu for hourly chartnya kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, yang menjadi masalah adalah lagi-lagi MA 200 dengan bantuan Fibonacci di sini yaitu 61,8% ya di level situ. Nah, jadi kita sudah lihat ya berapa kali dia mencoba untuk tembus ya, di 4 hourly chart tapi gagal terus. Sempat sudah golden cross ya dan juga MA20 membantu, ternyata langsung malah jebol di sini. Nah, jadi kurang lebih PR-nya ya kita tahu ya sama seperti kemarin, yaitu sekarang harus lagi menaklukkan MA20 dan 200 lagi ya. Kalau sudah bisa seperti itu ya oke. Tapi sebelum dia berhasil menembus dua resisten tersebut, ya sudah, wait and see. Ya. Dan mumpung kita baru mulai juga, sekali lagi gue ingetin bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah financial advice. Jadi ingat, tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya AVAX. Kita bisa lihat AVAX akhirnya kalah juga ya. MA20 akhirnya memukul AVAX sampai KO di bawah 200 ya. Dan tentunya ya akhirnya si 20 ini menang menurut gue sih karena BTC ya. BTC kemarin nyaris ya dia 39.500-an tiba-tiba langsung boom turun sampai 37. Akhirnya AVAX pun ikutan ketarik. Ya, jadi untuk sekarang kembali lagi AVAX di daerah yang cukup menegangkan. Nah, PR-nya apa nih? PR-nya ya kalau dia ingin reversal ya harus menaklukkan lagi 200 dan 50 plus 20 juga ya, karena sekarang kita bisa lihat
3 moving average ini menjadi resisten, ya, which is itu menunjukkan bahwa dia quite bearish, ya. Nah, andaikan dia gagal tembus 200, apa PR-nya? Ya, PR-nya minimal jangan sampai dia close di bawah $70. Karena kalau sampai dia close di bawah $70, ya strukturnya mulai pecah, ya. Kalau close di $70, otomatis close di bawah lagi sini, di bawah lagi 67 gampang, ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih bisa terjadi seperti Matic, ya. Matic udah tembus si strukturnya, ya sudah, dia akan cenderung bearish aja setelah itu, ya. Jadi AVAX masih ada kesempatan, ya, masih ada peluang untuk bisa lanjut lagi, ya. Tetapi kalau dia dalam beberapa hari ini close daily-nya jelek, bahkan di bawah 70, di bawah 67, siap-siap. Menurut gua ada kemungkinan secara nasib akan mirip-mirip seperti Matic, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan kalau untuk buy limit sih gue pribadi wait and see dulu, karena dalam kondisi seperti ini dan BTC pun dalam kondisi galau. Oke, dan masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat ya, dia permasalahannya seperti yang kita sudah bahas di CWT kita sebelum-sebelumnya adalah karena struktur, ya. Sejak tanggal 20 Februari dia pecah struktur di sini, menembus struktur sebelumnya, ya, atau support struktur sebelumnya, dan dia struggling untuk lanjut lagi ke atas. Jadi kita bisa lihat ya, dia cenderung sideways. Nah, sideways tentunya ya netral seharusnya. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat volumenya terus turun. Nah, dengan volume terus turun seperti ini, biasanya resisten akan siap menampar harganya, ya, menampar harga dan lanjut turun. Nah, jadi targetnya kemana nih? Targetnya ke dua tempat, ya. Yang pertama adalah MA50 di weekly, yang which is menurut gua kalian rata-rata udah punya di daerah situ. Jadi ya jangan buy limit lagi di situ. Kecuali buat lu yang belum punya di daerah situ, boleh aja pertimbangkan untuk buy limit di daerah MA50 yang ada di $1.43. Nah, sisanya ya siap-siap. Persiapkan mental apabila ya terutama kalau BTC kembali ngedump ya di hari tes 35, menurut gua Matic bisa mencapai ke $1.12. Kalau BTC selamat dan lanjut lagi ke atas, ya mungkin 50 cukup, ya. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu ya, bisa kalian pertimbangkan pasang buy limit di $1.12 dengan pemikiran BTC lanjut lagi drop, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Matic overall ini sekali lagi menjadi pembelajaran buat kita pentingnya menahan struktur, ya. Kalau strukturnya ketembus, seringkali satu aset cenderung sulit untuk bisa lanjut lagi ke atas karena ya baik lagi ya, tadinya higher high, higher low atau minimal sideways di sini ya. Tetapi karena tembus jadinya ya kita bisa lihat ya, sulit untuk lanjut lagi naik ke price range yang sebelumnya. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat sayang sekali dia tembus lagi ya. Jadi kemarin pada tanggal 25 Februari berhasil menembus $1.67. Lalu pada tanggal 26-nya sempat berhasil dia pertahankan. Tetapi akhirnya karena BTC ya sedikit ngambek, akhirnya dia ikutan lagi ketarik juga BTC. Dan di waktu bersamaan juga emang ada MA20 yang semakin mendekat. Jadi ya akhirnya Phantom mulai ketarik lagi turun. Nah, tetapi good news-nya, walaupun ini tetap tembus ya, minimal Phantom nggak membuat lower low ya, dia masih membuat potensial low higher low ya, masih masih ada potensi dia membuat higher low di sini. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa lanjut lagi atau malah ke-reject oleh daerah sini dan membuat lower low gitu ya. Jadi buat yang skenario yang lebih bullishnya adalah dia menemukan lagi momentum, lanjut lagi dan membuat higher high dan higher low gitu. Dan mulai bisa menaklukkan 200 dan 20. Nah, kalau dia bisa menaklukkan 200 dan 20, ya sudah, kita bisa saja mulai lagi akumulasi di daerah sini ya, di daerah sini nih. Nah, tapi apabila gagal dan lanjut turun, ya sudah, seperti yang kita bahas di DCWT kita kemarin, siap-siap dengan kemungkinan double bottom ya di daerah $1.27. Jadi buat lo yang bertanya-tanya nih, Bang, kira-kira di mana nih untuk FTM? For now, ya. For now, kalau dalam kondisi seperti ini, gue pribadi sih lebih mending kita pasang buy limit dulu di $1.27. Atau kalau mau lebih gampang, $1.28 deh ya. Ini ada buntutnya soalnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya XRP. Untuk XRP kita bisa lihat ya, dia ke-reject-nya pada tanggal 26 Februari. Dan kemarin, ya karena BTC turun, dia ikutan lagi turun. Tetapi good news-nya apa? Good news-nya walaupun dia tembus, ya tembus tipis di sini, tapi ya nggak parah gitu loh. Ya dia close-nya nggak sampai di bawah dari sini, jadi masih ada fighting chance untuk XRP. Tinggal kita lihat nih, daily close pada hari ini apakah di atas 50 atau tidak.
Kalau daily close pada hari ini di atas 50, masih ada peluang dia bermain di daerah atau lebih tepatnya price range ini masih tetap di daerah sini ya. Kalau sampai dia di bawah lagi ya sudah berarti siap-siap ada kemungkinan dia membuat lower low gitu. Jadi untuk XRP gue pribadi sih ya tunggu daily close-nya ya. Kalau sampai daily close-nya bagus ya bertahan di atas 50 ya sudah itu lebih bullish. Tetapi keep in mind bahwa pada faktanya di sini ya kita bisa lihat dia masih terus dengan sangat jelas ya seperti ada trend line dia di sini cenderung turun ya. Terus bentar, salah pasang sini ya. Kita bisa lihat bahwa seperti ada trend line di sini ya, dia cenderung turun. Jadi momentumnya XRP tentunya semakin melemah ya. Ya tentunya pelemahan itu terjadi karena BTC juga yang kurang jelas mau kemana ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, lebih ke wait and see dan tunggu apakah daily closing di atas MA50 atau tidak. Oke, dan Luna ya akhirnya Luna mulai terkoreksi juga ya, walaupun koreksi tipis-tipis sih. Ini jujurnya memang Luna tuh sakti ya. Tapi sebenarnya normal ya. Koreksi seperti ini sangat normal karena kita bisa lihat daily open dan close-nya kemarin ya, atau lebih tepatnya kemarin lusa ya, itu di luar dari Bollinger Band. Seperti yang gue bahas di CWT kita kemarin, itu overbought. Nah, secara TA itu overbought. Maka gue pribadi nggak menyarankan dulu kalian untuk beli. Nah, jadi sekarang untuk Luna, buat kalian yang konservatif bisa tunggu tentunya di MA50 atau tunggu dulu sampai terjadi golden cross dan beli di pantulan MA20 ya. Jadi quite simple ya. Sekali lagi gue ulangin, untuk kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan beli di Luna atau buy Luna di daerah 50 di MA50 yaitu di daerah $62 lebih 11 sen atau tunggu sampai terjadi golden cross dan tunggu nanti MA20-nya ada di mana. Itu buat yang lebih konservatif. Buat kalian yang lebih agresif ya, boleh saja pertimbangkan ya di sini sih yang pertama ya. Bisa saja pertimbangkan di MA20 yang sekarang sebenarnya sedang bereaksi ya di daerah $72 lebih 46 sen. Nah, tapi baik lagi seperti yang gue bilang, ini masuknya lebih ke agresif begitu. Karena kenapa dia juga dekat ke resisten di sini. Dan andai kan sampai tembus, bisa juga pertimbangkan di MA50 di 4 hourly chart buat kalian yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, quite simple dan overall ini adalah salah satu altcoins yang secara performa luar biasa ya. Dia seperti melawan arah dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain. Oke, dan yang terakhir Cardano. Lagi-lagi Cardano kemarin retest $84 ya. Jadi ini memang support yang lumayan kuat ya sebenarnya. Tapi di waktu bersamaan walaupun kita happy nggak tembus, tapi ada kemungkinan ini bisa tetap menjadi daerah supply lagi ya, which is not good kalau sampai ini menjadi daerah supply. Nah, semoga saja ya saat MA20 mendekat ya dan benar-benar sudah nyaris menjemput di sini, dia bisa tembus ya. Jangan sampai terjadi lagi tragedi seperti ini ya. Dia berusaha dan dipukul lagi 20 dan membuat lower low. Ya, kalau lower low lagi seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, siap-siap Cardano ada chance bisa sampai ke daerah sini ya, yaitu 34 sen ya, which is really deep gitu. Jadi ya let's hope tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang key support kita dari Cardano adalah 84 sen ya atau 0,84. Nah, buat kalian yang belum punya posisi di situ ya boleh pertimbangkan. Tapi selalu ingat sekarang Cardano secara momentum bad ya. Kita nggak akan sugarcoat ya, pada faktanya Cardano secara teknikal bad gitu. Nah, untuk lu yang penasaran secara fundamentalnya ya lu bisa cek ke video terakhir gua mengenai update Cardano. Ya, nanti mungkin satu akan taruh di bawah linknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, lebih ke wait and see. Kecuali lu belum punya posisi di $84, boleh pertimbangkan. Di 84 sen ya, amin bisa $84, tapi untuk sekarang masih 84 sen ya. Jadi bisa pertimbangkan di daerah situ. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.